warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis Sri Sunarsih, guru BK di SMK Negeri Poncol Magetan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, jurusan bimbingan dan konseling di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Di sini saya akan mempraktekkan konseling kelompok teknik role playing. Selamat menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek konseling kelompok teknik role playing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Kita berdoa terlebih dahulu ya, Nak ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Nak, kita isi daftar hadir dulu ya. Ini Bu Iis sampaikan link daftar hadirnya di kolom chat ya. Bu Iis punya pernyataan terlebih dahulu, Nak. Jadi gini, kalau misalnya itu Bu Iis lagi deket sama penjual parfum, nah di situ Bu Iis akan tertular aroma wangi dari parfum tersebut. Nah, sama halnya dengan suatu pertemanan. Menurut kalian di sini ada yang mau mendeskripsikan tentang apa yang Bu Iis katakan tadi? Silakan Nak Gilang. Kalau dalam pertemanan ya Bu, ada teman yang mempengaruhi kebaikan dan mempengaruhi dalam keburukan. Gimana kalau kita beri nama dulu Nak kelompok kita? Nanti kita kasih nama apa? Ada usulan nggak? Bagaimana kalau kita namakan kelompok turbo aja Bu? Selanjutnya kalian perkenalan terlebih dahulu ya. Saya dari Nak Septian dulu. Silakan Nak. Perkenalkan, nama saya Septian. Buah favorit saya yaitu buah kiwi. Dan juga berikutnya ada Perkenalkan, nama saya Yoga Idbat. Buah kesukaan saya adalah buah pisang. Berikutnya ada. Perkenalkan, nama saya Tiaya. Buah kesukaan saya buah belimbing dan kami semua sudah perkenalan. Bu Iis jelaskan secara singkat pengertian dari konseling kelompok. Konseling kelompok adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh konselor atau guru BK untuk membantu permasalahan yang sedang dialami oleh anggota kelompok. Dalam konseling kelompok ada azas-azasnya, yaitu azas kerahasiaan. Jadi kita semua termasuk Bu Iis akan merahasiakan Nak semua yang kita bicarakan dan terjadi di dalam konseling kali ini. Kemudian ada azas keterbukaan. Kita mengucapkan ikrar terlebih dahulu ya Nak ya. Kami berjanji akan merahasiakan ya, kita sepakati dulu Nak untuk waktu kontrak konseling kita. Usulkan 50 menit Bu. Oh, 50 menit. Oke, bagus sekali. Selanjutnya konseling kita merumuskan tujuan daripada konseling hari ini. Tujuan konseling kelompok untuk memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi. Kita ice breaking dulu ya, biar kita tidak tegang dan juga biar kita lebih semangat lagi. Topi saya bundar. Nanti tulisan itu akan muncul secara acak. Jadi kalian harus berkonsentrasi. Segera memasuki ke tahap inti. Apakah kalian sudah siap di tahap inti? Ya, Bu. Oke, di tahap inti nanti Nak, silakan kalian menceritakan permasalahan kalian yang sedang kalian alami masing-masing secara bergantian. Silakan dimulai dari Nak Septian terlebih dulu. masalah saya itu lebih ke sering melanggar tata tertib sekolah karena ajakan temen sih Bu. Tampung dulu masalah Nak Septian. Saya sama sih Bu, sulit terlepas dari pengaruh teman. Kita tampung juga masalah Nak Syahrul. Tidak punya masalah Bu, tapi kalau diajak Gilang pergi ke kantin saat jam pelajaran saya mau. Oh, gitu juga ya masalah dari Nak Sofyan. Di sini kita sepakati dulu Nak masalah siapa yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana kalau masalah Septian aja yang kita bahas Bu? Soalnya Septian itu sering mendapat pengaruh buruk dari teman. Bisa tanyakan dulu bagaimana Nak Septian, apakah bersedia masalahnya kita bahas hari ini? Iya Bu, siap bersedia. Oke, silakan Nak Septian menceritakan permasalahan Nak Septian secara lebih
lengkap lagi. Ini ya teman-teman, saya itu lebih seneng kumpul sama kalian dibanding diam diri di rumah. Karena kalau di rumah itu kan aku tinggalnya sama Pak D Bude. Nah kebetulan mereka itu kayak pilih kasih sama aku. Aku tuh sering disuruh ini itu, sedangkan anak mereka sendiri dimanja. Nah orang tua saya tuh udah lama pisah. Si bapak udah punya istri baru dan sekarang tinggal di Malang. Kalau ibu sekarang udah kerja di Hong Kong. Nah menurut kalian gimana sih yang harusnya aku lakuin? Mungkin ada teman yang mau memberi saran atau bertanya atau mau berpendapat? Iya, silakan. Tian, di awal tadi kamu sampaikan bahwa kamu sering melanggar tata tertib sekolah. Lalu ceritakan tata tertib apa yang sering kamu langgar. Tata tertib sekolah itu sering ke colut bareng sama lompat pagar belakang sekolah gitu. Ya kan kelasnya beda-beda ya Septian. Lalu bagaimana kalian bisa bolos atau coret bareng? Kami kayak punya grup WhatsApp. Nah, satu di antara kami ntar kan kayak komando buat pergerakan. Nah, terus yang lain sisanya tinggal izin ke toilet. Terus nanti kumpulnya di belakang sekolah. Ntar kalau kondisinya udah aman, lompat deh pagar bareng-bareng gitu. Pendapat Bu, Oh iya, silakan Agilang, boleh. menurut saya Bu, kalau misalkan saya jadi Septian kan ya masih punya ibu, jadi ya minta saja ibunya pulang dan tinggal bersama Septian. Selain itu kalau masalah pertemanannya ya boleh saja berteman. Tapi kalau diajak melanggar tata tertib ya sebaiknya menolaknya. Nah, bagus sekali ya saran atau pendapat dari Nak Gilang, begitu ya Nak Septian. Bu Iis itu punya role playing yang akan kita mainkan bersama-sama hari ini. Nah, role playingnya nanti juga skenarionya hampir sama dengan masalah yang sedang dialami oleh Nak Septian. Di sini untuk skenario role playing kita dengan topik mengubah konformitas negatif menjadi konformitas positif. Silakan Bu Is kasih waktu kalian untuk bermain peran. Andi, Bayu, Joko, dan Indro adalah siswa SMK Selalu Maju. Saat ini, Andi dan Joko duduk di kelas 11, sedangkan Indro masih kelas 10. Bro, Dik, jam ngantuk nih. Gimana pergerakan biasanya? Berinem. Ah iya sama nih. Apalagi pelajaranku bahasa Inggris lagi. Tambah pusing ini kepala. Yaudah, ayo gas. Kalau kalian berdua gas, aku yuk jelas gaspol. Nah, itulah masuk. Tapi sebentar ya guys, kelasku masih jamnya bis. Kalau mau keluar hujan susah. Ah, gampang tuh Andi. Tinggal izin ke Bu Is untuk pergi ke toilet. Pasti Bu Is izinin nih. Lah yo sing cerdas to bosku, pahami karakter bapak dan ibu guru kita untuk meneruskan aksi. Iya bosku, sedang di cepatan aku sudah izin ke toilet nih. Berhasil untuk colut melalui pagar belakang sekolah, dan hal ini sering mereka lakukan di saat bosan berada di kelas. Pak, kalian pada kemana nih? Kok sepi banget grup? Udah kayak kuburan aja. Oh Joko, kan kita ada di sini. Jujur aja, kalau kamu ya kurang serem. Weh, kok rame-rame? Ada apa ini? Tapi, ayo gas, besok matematika produk 8 jam nih, naik aja ya. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, besok waktuku presentasi, jadi aku harus masuk toh. Gak asing dik kamu sarang. Indro mana togi? Kok geding aku? Di sini Joko, saya sudah nyimak dari tadi, tapi maaf saya nggak bisa naik karena ada ulangan matematika. Maaf ya. Joko gini, besok kan produktif 8 jam ya. Gimana kalau misal setelah kelompok mempresentasi, kita ikut ke lapangan. Juga itu ide si Bayu. Kan sebentar lagi juga ada lomba voli per kelas kan, dan kamu juga yang mewakili kita Joko. Oke, nanti saya menyusul ke lapangan kalau sudah selesai ulangan matematika. Ah, kalau kalian memaksa untuk poli, oke, besok aku tetap masuk sekolah. Makin lama hal ini menjadi kebiasaan dan konformitas yang positif di grup pertemanan mereka. Sekian role playing hari ini. Silahkan di sini
masing-masing dari pemerannya itu merefleksikan bagaimana peran yang dia perankan tadi. Silakan Ibad. Gimana ya Bu? Saya itu senang Bu berperan menjadi adik Bu, karena hampir mirip dengan saya sendiri. Soalnya saya sering colut gitu kan, dan gitu. kalau dipikir-pikir itu dampaknya buruk juga bagi saya Bu. Oh iya, jadi sudah tahu juga ya dampaknya ya. Jadi silakan untuk pengamatnya itu sampaikan hasil yang diamati dari role playing kita hari ini. Pengamatan saya dalam permainan role playing ini mengandung pesan tersirat. Pertemanan dapat mempengaruhi perilaku seorang, sehingga dalam pertemanan hendaknya mampu menumbuhkan konformitas positif terhadap teman sebaya. Ya Nak, di sini Bu Is punya video nih yang ada hubungannya juga dengan konformitas. Meeting merupakan kecenderungan individu untuk mengubah persepsi, opini, dan perilaku mereka agar sesuai atau konsisten dengan norma-norma kelompok. Di video ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Menurut saya ya Bu, videonya itu bagus, bisa memberi contoh supaya kita mempunyai konformitas dalam pertemanan secara positif baik untuk diri kita. Silakan Nak Septian menyampaikan pengambilan keputusan terhadap masalah yang dia alami tadi. Saya menyadari bahwa pertemanan itu bisa mempengaruhi perilaku, sehingga saya harus bisa memunculkan konformitas positif dalam pertemanan, Bu Guru. Bu Is akan sampaikan untuk lembar kerja anggota kelompok, dan untuk namanya nanti silakan kalian isi nama kalian masing-masing. Tarik kesimpulan terlebih dahulu tentang konseling kelompok kita hari ini. Nak Sarul. Kesimpulan dari konseling kelompok hari ini adalah di dalam pertemanan dapat mempengaruhi perilaku, dan dari bermain peran tadi kita dapat mengambil contoh untuk memilih konformitas positif di dalam pertemanan. Ini evaluasi Nak, linknya nanti Bu Is kirim di komentar ya atau di chat. Hasil ini tidak mempengaruhi nilai mata pelajaran apapun. Saatnya kalian untuk menyampaikan pesan, kesan, dan sarannya nih Nak. Ya. Oke, silakan Nak Septian. Silakan. Senang sih mengikuti konseling kelompok hari ini karena saya jadi lebih tahu cara buat menyikapi konformitas pada teman sebaya, Bu Guru. Sepakati kira-kira kapan kita melakukan konseling kedua? Konseling kedua mungkin bakal enak kalau diadakan hari Sabtu depan di jam yang sama. Maka kita akhiri juga dengan berdoa terlebih dahulu. Baiklah Bu Guru dan teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bu Is ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi aktif mulai dari awal kegiatan sampai akhir, dan juga sudah mengutarakan permasalahannya dengan terbuka dan sudah mau menyampaikan pendapatnya juga, saran dan pengambilan keputusan. Nah, untuk itu Bu Is akhiri. Bu Is minta maaf apabila ada perkataan Bu Is yang kurang berkenan di hati ya Nak ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan Rayu Ardian, berperan sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Dias Effendi, berperan sebagai Indro. Nama saya Gilang Meka Putra Dali Setiawan, berperan sebagai Joko. Nama saya Yoga Iqbal Firdaus, saya berperan menjadi Andi. Saya Septian Cahya Ramadan, di sini saya berperan sebagai Bayu. Perkenalkan, nama saya Sarul Akbar, berperan sebagai pengamat role playing.